kira-kira dengan cara bagaimana apa kita senantiasa berpikir dan berselawat biar hati dan mulut kita itu merasa bareng ya gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung jawab kok, tampung dulu. Tampung lu kan. Kata bagian Nabi gini, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Lakinu, kalau bahasa kitanya, ajarkan oleh kalian mautakum, orang yang akan mati, bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha Illallah. Nah, bagaimana caranya biar kita ketika mau mati pun bisa mengucapkan la ilaha illallah? Dibiasakan dari sekarang. Dibiasakan. Apa yang sudah kita biasakan maka akan teringat oleh kita, refleks ketika kita mau mati pun pasti akan terucap. Dan mengapa yang dipilih oleh Allah kalimat la ilaha Illallah. Bersama-sama. La ilaha illallah. Itu kalimat yang paling mudah diucapkan. Tanpa menutup dua bibir, kita bisa mengucapkan la ilaha Illallah. Tanpa tertutup. Beda ketika mengucapin Allahu Akbar, masih ada tutupnya. Subhanallah, masih nutup. Alhamdulillah, masih nutup. Tapi begitu la ilaha illallah, tanpa nutup dua bibir ini, itu bisa terucapkan. Karenanya Allah memilih kalimat yang paling gampang diucapkan oleh hambanya, dan kalimat itu bobotnya amat sangat luar biasa ketika diucapkan oleh orang yang ketika sakaratul mautnya mampu mengucapkan kalimat itu. Tetapi jangan harap kita bisa mengucapkan kalimat itu andaikan kalimat itu nggak pernah kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lupa semuanya. Jangan pikir mudah. Semuanya karena kebiasaan. Kalau kita terbiasa setiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka begitu mau mati gampang. La ilaha illallah. Maka ada jaminan dari Rasulullah, maka fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang kalam akhirnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimbang dalam timbangan mizan di yaumil kiamat, satu kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi, masih beratan kalimat la ilaha illallah. Makanya udah biasakan dari sekarang yang banyak. Jangan takut-takut berpikir la ilaha Illallah. la ilaha Illallah. Ucapkan, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah itu kalimat Quran. Jadi biar bagaimana kita bisa mengucapkan itu dibiasakan dari sekarang. Paham ya Pak? Dibiasakan dari sekarang. Dan nggak usah ngajarin kalimat yang lain. Udah kalau kita nggak orang lagi sakit mau, udah ajarin aja. La ilaha illallah. Ajarkan itu. Maka insya Allah orang itu bisa mengikuti. Alhamdulillah. Baik, ada yang lain silakan. Bagaimana kalau kita membimbing orang yang akan meninggal, la ilaha illallah nggak nyambung, apakah dosa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu bergantung dengan niatnya, dan seseorang itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau dia niat membaca kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mampu mengucapkannya, alhamdulillah. Kalau ternyata dia la ilaha, kemudian dia meninggal dunia, itu juga kehendak Allah Subhanahu. Tapi dia sudah berkeinginan untuk mengucapkan kalimat secara sempurna la ilaha illallah. Baik, apa maknanya? Saya ajarkan maknanya.
La ilaha. Itu namanya kalimat nafi. Apa namanya, Pak? Kalimat nafi. Ini kalau papan tulis lebih enak sebenarnya. Ya kan? Illallah itu namanya kalimat isbat. Sama lagi. La ilaha Illa. Nafi. kalimat nafi. Illallah Isbat. kalimat Isbat. Apa itu yang dimaksud dengan kalimat nafi? La ilaha. Kalimat nafi itu kalimat yang meniadakan segala jenis ilah. Apa itu ilah? Ilah itu maknanya ismun jinsi likulli ma'bud. Segala nama jenis semua sesembahan itu namanya ilah. Orang-orang yang nyembah api berarti ilahnya api. Orang yang nyembah matahari berarti ilahnya matahari. Orang yang nyembah gunung berarti ilahnya gunung. Orang yang nyembah pohon berarti ilahnya pohon. Orang yang nyembah kedudukan berarti ilahnya kedudukan. Orang yang menyembah hawa nafsu berarti ilahnya hawa nafsu. Jadi harus hati-hati. Nah, ketika kita mengucapkan la ilaha, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya illallah, ditetapkan, diisbatkan, tetapkan, nyatakan oleh kita hanya Allah Subhanahu. Makanya kalau ngucapin illallahnya kencengin. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Kan? La ilaha illallah. La ilaha kalimat nafi, illallah kalimat isbat. Kalimat nafi meniadakan semua jenis sesembahan. Saya nggak nyembah harta, saya nggak nyembah pohon, saya nggak nyembah matahari, saya nggak nyembah hawa nafsu, saya nggak nyembah kedudukan. Yang saya sembah hanya Allah Subhanahu. Makanya kalimatnya la ilaha illallah. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad. Satu-satunya hadis tentang talqin dzikir itu cuma lakinu mautakum bila ilaha illallah. Gak ada kalimat yang lain. Karena itu kalimat yang paling gampang diucapkan oleh hamba ketika sakaratul maut. Jangan bapak pikir sakaratul maut itu gampang. Berat, Pak. Berat tergantung amal kita semua. Baik, ada yang lain, silakan.